Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Herawati dari Prodi Manajemen UPBJJ UT Bandung. Dalam video ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mengenai COVID-19. Materi ini akan saya bagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, marilah kita langsung ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Rahman SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat yang berlimpah. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas materi mengenai COVID-19 yang telah menjadi pandemi di Indonesia selama 2 tahun lebih. Kasus COVID-19 pertama kali terjadi di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Virus ini berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab penyakit SARS dan MERS. Meskipun berasal dari famili yang sama, nyatanya virus COVID-19 ini lebih mudah menular dibandingkan dengan virus SARS dan MERS. Virus COVID-19 bisa menyerang siapa saja, baik itu anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan bayi pun bisa terpapar virus ini. Coronavirus pada umumnya dapat ditemukan pada hewan-hewan seperti ular, unta, hewan ternak, kucing, dan juga kelelawar. Manusia dapat tertular virus ketika berinteraksi atau berkontak langsung dengan hewan-hewan tersebut. Biasanya sering terjadi pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Kasus COVID-19 yang ditemukan di Wuhan, China menunjukkan bahwa coronavirus bisa menular dari manusia ke manusia lainnya melalui droplet atau partikel air yang biasanya keluar pada saat bersin atau batuk. Beberapa gejala yang biasanya dialami oleh orang yang terpapar virus ini diantaranya seperti demam tinggi melebihi 38 derajat Celcius disertai dengan badan yang menggigil, batuk kering dan pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, hidung berair dan bersin-bersin, mudah merasa lelah, serta kehilangan indera penciuman atau perasa. Cara penularan COVID-19 yaitu melalui tetesan kecil atau percikan air yang disebut dengan droplet. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya seperti batuk atau bersin, sehingga droplet beresiko mengenai mulut, hidung, atau mata. Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi, seperti meja, kursi, gagang pintu, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan ketika sudah terpapar atau memiliki gejala COVID-19. Di antaranya yaitu, jika gejalanya ringan seperti batuk atau demam ringan yang tidak memerlukan penanganan medis, maka bisa melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak munculnya gejala. Kurangi interaksi dengan orang lain dan selalu pantau gejala yang dirasakan. Untuk yang bertempat tinggal di daerah yang rawan malaria dan DBD, jika sudah muncul gejala maka tidak boleh diabaikan. Segera datangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan medis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata isolasi atau karantina. Lalu apa yang dimaksud dengan isolasi dan karantina mandiri?
Isolasi mandiri. Isolasi mandiri merupakan proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah terkonfirmasi atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Isolasi mandiri dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta seperti penyakit paru-paru, jantung, dan ginjal. Karantina mandiri. Karantina mandiri adalah proses mengurangi penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 atau bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Agar tidak terpapar oleh virus COVID-19, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, diantaranya seperti mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan antiseptik dengan air yang mengalir, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut, hindari berinteraksi atau berkontak langsung dengan orang yang sedang sakit, kemudian tutup mulut dengan tisu atau sapu tangan ketika bersin atau batuk. Selanjutnya, tidak lupa melakukan vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hindari tempat-tempat yang ramai, menggunakan protokol kesehatan dan masker, serta menerapkan gaya hidup yang sehat, bersih, dan teratur. Untuk mengetahui apakah kita terpapar virus COVID-19, ada beberapa tes yang bisa dilakukan, yaitu tes cepat molekuler atau disingkat dengan TCM. Sebelumnya, tes ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis dengan berdasarkan pemeriksaan molekuler. Metode pemeriksaan COVID-19 ini menggunakan swab nasofaring dengan amplifikasi asam nukleat. Hasil tes ini terbilang cukup cepat karena bisa diketahui hasilnya dalam waktu kurang lebih 2 jam. Selanjutnya ada tes polymerase chain reaction atau disingkat dengan PCR. Dilakukan dengan menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Berbeda dengan TCM, metode pemeriksaan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasilnya karena melalui 2 kali proses, yaitu ekstraksi dan amplifikasi. Dan yang terakhir ada rapid test. Dilakukan dengan menggunakan sampel darah. Rapid test bisa dilakukan di mana saja dan waktu untuk melakukannya juga singkat, yakni hanya 15-20 menit untuk mendapatkan hasilnya. Berikut ini beberapa gambaran dari tes-tes tersebut. Perkembangan COVID-19 pada tanggal 27 Oktober 2022 dapat Anda lihat pada gambar berikut ini. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan baik dalam pengucapan maupun penyampaiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.